Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sudah lama kita tidak mengulas permainan antar engine. Selama 1 bulan penuh ini kita mengulas Piala Dunia Catur. Dan sekarang saatnya kita akan coba ulas kembali permainan Stockfish kawan versus Lila J0 di event Computer Chess Championship 2023. Dimana kawan saat admin sedang rekaman ini sedang berlangsung permainan Blitz kawan ALT Finals antara Stockfish versus Lila J0. Dan ini mereka sedang bermain pada game ke-398 kawan. Dan skor sementara unggul Stockfish dengan 229 versus 169 milik Lila J0. Dan untuk game yang akan kita ulas tadi saya menemukan game yang cukup bagus kawan, yaitu game ke-9 mereka dengan tema permainan Vienna Game kawan. Langsung ke papan analisisnya. Stockfish pegang putih memainkan pion raja pion E4, ada pion E5, dan tema permainan kali ini adalah pembukaan Vienna kuda C3 dibalas dengan pertahanan Max Leng kuda C6 kawan. Yang kebanyakan di sini kawan putih melanjutkan permainan kuda F3 dan berlanjut permainan 4 kuda. Gajah dikeluarkan, kedua gajah juga dikeluarkan, simetris sampai langkah keempat, tapi tidak kita temui kuda F3 kawan, melainkan gajah C4. Bertransposisi ke permainan Bishop Opening ataupun pembukaan gajah, tapi masih jalur permainan Vienna. Cuma bedanya kuda keluar terlebih dahulu, kalau pembukaan gajah, gajah terlebih dahulu dikeluarkan. Dan di sini kuda F6, pilihan yang paling banyak dipilih. Setelah pion D3 kawan, ada kuda hitam menyerang gajah, gajah dilepas di petak C4, kebanyakan melanjutkan pengembangan kuda G ke E2, setelah diambil balik. Tapi memilih dengan langkah gajah gelap juga dikeluarkan ke petak C5. Dan di sini menteri langsung keluar untuk menyerang pion yang ada di petak G7. Pion didorong maju ke G6. Menteri mundur ke G3. Tujuannya apa menteri mundur? Ya tujuannya seperti ini kawan. Double attack nanti discover. Gajah bisa jatuh. Jadi menteri langsung mundur. Kuda F6. Ada pion D3 perkuat posisi pion pusatnya. Dan sepertinya dengan menteri ini bergerak pada petak gelap kawan, kalian mencoba untuk melakukan serangan di sini, pion ini jatuh kawan. Antisipasinya ya menteri harus keluar, blokade, berkoneksi dengan gajah, lindungi gajah, dan kemungkinan pertukaran menteri akan dilanjutkan oleh putih kawan. Dan putih mempunyai kesempatan mempertahankan pion yang ada di petak C2 ini dengan gajah mundur kawan. Mungkin rokade ataupun pion D6 siap dimainkan oleh hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini memilih dengan langkah kuda H5 terlebih dahulu untuk mengusir menteri agar tidak mengincar pion. Menteri bergeser ke F3, rokade pilihan dari Lila J0. Melanjutkan pengembangan kuda G ke E2 Stockfish, kuda A5. Gajah H6 serang benteng, blokade dengan kuda G7. Pion H4 mencoba menyisir lewat sisi kanan kawan. Mungkin tidak rokade pendek, tapi opsinya mungkin rokade panjang. Kita lihat saja. Karena dua sisi sudah siap kawan untuk rokade pendek ataupun panjang. Kuda sikat gajah C4. Pion diambil balik kuda C4. Ada pion D6, segera keluarkan gajah terangnya. Pion H5 kawan dilepas di petak H5. Dan di sini pion didorong maju ke G5 agar tetap tertutup permainan di sisi kanan. Rokade panjang pilihan dari Stockfish. Pion F6 perkuat posisi pion G5-nya. Dan di sini ada kuda manuver. Siap menempati outpost petak F5. Mungkin di sini ada benteng diangkat naik ke F7 oleh Lila J0. Akhirnya gajah sikat kuda kawan. Karena posisi benteng sudah lepas dari pin. Kuda siap manuver. Tidak ada target. Bisa terjebak posisi. Akhirnya sudah saatnya bertukar perwira. Diambil balik oleh raja. Kuda F5 skak. Tidak disikat oleh gajah kawan. Nanti ada pion yang cukup mengganggu di sini. Memilih dengan langkah raja mundur ke H8 dan pion H6 untuk mendapatkan ruang kontrol pada petak G7. Di sini gajah dikeluarkan ke E6 serang pion di sini. Backup dengan pion B3 ada pion A6 untuk dukungan bagi pion B-nya bertarung untuk membuka lajur A ataupun lajur B nanti. Diperkuat dengan pion A4, kontrol petak B5 ini kawan. Di sini ada gajah serang raja skak. Raja bergeser. Menteri hitam bergeser juga untuk berikan dukungan di lajur B-nya kawan. Pion A5, pion B5. Diambil menggunakan impasen, diambil balik menggunakan menteri. Dan persiapan ambil pion yang di sini kawan. Menteri diusir oleh kuda A4 terlebih dahulu.
Menteri mundur ke B7 dan Menteri bergeser ke D3 untuk tetap menjaga pion dari ancaman gajah di sini. Benteng B8 perkuat lajur B-nya kawan, dukungan bagi Menteri. Ada raja bergeser ke A2, serang gajah menghindari pimpinan, gajah mundur ke B4, dan Stockfish memperkuat posisi kudanya dengan pion G4. Kemudian ada gajah mencoba mengincar kuda yang ada di petak A4, dan di sini benteng B1 terlebih dahulu. Kalaupun sekarang gajah ini sikat kuda, maka lajur B terbuka kawan. Posisi Menteri dalam posisi kena pin terhadap gajah di sini, pion siap didorong, gajah bisa jatuh. Mungkin di sini Menteri akan bergerak ke peta C6, coba ingin rebut pion di sini, tekan pion yang di sini kawan. Dan mungkin di sini Menteri akan digeser, dikorbankan kawan. Bahaya kalau diambil, ancamannya serius kawan, ancaman skakmat nanti sudah tidak bisa dibendung lagi. Kalaupun ada Menteri yang bergerak ke peta ini, ya Menteri hitam ambil pion yang di sini skak, terus blokade dengan Menteri, pertukaran Menteri mungkin terjadi kawan, dan sini benteng diangkat naik ke peta B6, berkoneksi dengan pion agar aman dari ancaman benteng ini. Posisi putih masih lumayan bagus di sini kawan, siap ditumpuk juga benteng kawan. Posisi kuda kontrol peta-peta ini, ada pion di sini sangat bagus, ruang yang didapat oleh putih. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi tidak sikat kuda, melainkan bermain raja bergeser ke G8 agar tidak terpojok kawan. Benteng H D1, ada pion A5 perkuat posisi gajah, dan pion F3 juga perkuat posisi pion dari ancaman Menteri ini, dan menterinya bisa leluasa bergerak lagi. Gajah terang E6, coba tetap pressure pion yang di sini kawan. Menteri bergerak ke E3 mengawasi petak-petak gelap, dan Menteri hitam ke A6. Di sini ada benteng diangkat naik, dikorbankan oleh Stockfish kawan, tapi tidak berani ambil karena nanti putih akan mempunyai ruang yang sangat bagus kawan. Seandainya diadu oleh hitam dengan pion C6 di sini, gantian benteng ini yang akan mengisi nanti lajur D. Kalau baku hantam di sini diambil balik oleh benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya di sini kawan, setelah benteng diluncurkan, Lila C0 tidak berani ambil, memilih gajahnya mundur ke D7 untuk mendapatkan diagonal yang lebih aktif, siap sikat kuda. Di sini Menteri bergerak ke D3, ada Menteri mundur ke A8 dan pion C3 usir gajah. Di sini dibalas dengan pion C6, mengunci benteng kawan. Benteng dikorbankan, pilih ambil pion D6, sikat oleh gajah, diambil balik oleh kuda ancam benteng. Benteng bergeser ke E7, ada benteng D1. Siap lompat lagi kuda kawan untuk membatasi pergerakan para perwira hitam di baris ke-7. Gajah E6, lanjut Lila C0, tetap menekan pion ini kawan. Tapi tak ada masalah, raja ini sudah bergeser ke lajur A. Menteri bergeser ke E3, di sini ada benteng ancam kuda. Menteri bergerak naik untuk tetap perkuat posisi kuda kawan. Di sini ada benteng bergeser untuk menghindari discover ini kawan. Kuda lompat ke B6 ancam Menteri. Menteri bergeser ke lajur B dan raja naik ke A3. Lanjut Stockfish. Gajah F7 menawarkan pertukaran, tapi benteng juga dalam ancaman kawan. Di sini raja mundur ke B2 dan Lila menawarkan pion A4 ditolak dengan pion B4. Kembali ditawarkan di peta A3 skak, diambil oleh raja. Benteng hitam punya akses bermain di lajur A kawan, raja bergeser ke B3. Benteng diangkat naik ke peta A6, coba pressure kuda di sini, mungkin nanti diikuti oleh Menteri kawan berada di lajur A. Kuda dikorbankan di peta C8 dan diterima oleh Lila C0 kawan. Sekarang Stockfish bermain dengan Menteri plus benteng saja. Sementara Stockfish juga unggul 2 pion dari pengorbanannya tadi kawan. Pengorbanan kualitas benteng ataupun pengorbanan satu kuda penuh. Masih unggul 1 perwira Lila C0 di sini. Tapi coba lihat di sini kawan, gajah ini juga tidak mempunyai diagonal-diagonal yang bagus. Hanya diagonal ini masih cukup aman kawan. Di sini Menteri meluncur kawan untuk mencoba nanti memberikan ancaman. Di sini bentengnya meluncur. Backup dengan benteng mundur ke A8. Menteri ambil pion F6 dan pion-pion hitam, pion-pionnya Lila C0 satu persatu mulai dipredeli oleh Stockfish kawan. Di sini raja bergeser kawan untuk menghindari ancaman skakmat tentu saja. Menteri melakukan skak, ambil pion lagi skak, mundur lagi, dan di sini ambil pion lagi di peta G5 Stockfish. Raja bergeser ke E8 dan Menteri melakukan skak lagi kawan, bergeser lagi ke F8. Di sini Menteri melakukan skak lagi, bergeser,
Dan ada benteng siap sikat pion ini kawan, dilepas Menteri keluar ke 6, ancaman skakmat 1 langkah. Terlebih dahulu Menteri G5 skak, blokade dengan gajah. Kalau bergeser ke peta F8, benteng melakukan skak di sini kawan, dan sudah tidak ada lagi kawan dukungan bagi Menteri melakukan ancaman skakmat. Jadi memilih dengan blokade dengan gajah G6, tetap benteng D8, baku hantam, dan raja ke F7, satu-satunya langkah, dan gajah sudah tidak mempunyai tempo yang lebih cepat memberikan dukungan menteri kawan. Melakukan skak lagi, raja mundur ke F8, menteri D6 skak, raja bergeser, pion B5 menantang pertukaran kawan, tentu ditolak. Kalau menteri tidak mau jatuh, menteri bergerak ke A1 terlebih dahulu, dan pion pukul pion. Kalau pion didorong maju kawan, pion ini jatuh, skak di sini permainan bisa berakhir match. Jadi diterima saja dengan pion pukul pion kawan. Di sini menteri B1 skak, raja bergeser, meluncur ke peta B6 kawan. Di sini ada pion didorong maju, usir menteri, skak lagi, raja bergeser, menteri mundur ke A2, dan di sini pion didorong terus. Di sini menteri B1 skak, raja bergeser, gajah dikorbankan kawan, diambil, dan menteri hitam ambil pion C3. Saya rasa tak perlu saya jelaskan satu persatu langkah-langkahnya kawan, sudah sangat jelas. Di langkah berikutnya ini putih mempunyai 2 menteri kawan, dan berikut inilah beberapa langkah berikutnya akan terjadi skakmat kawan, dan skakmat di langkah ke-76. Itulah kawan satu game dari permainan Stockfish versus Lila C0 di Computer Chess Championship untuk final ALT Blitz kawan. Nanti sore coba saya cari game yang bagus lagi dari ide-ide pengorbanan engine kawan. Oke, semoga permainan antar engine tadi bisa menghibur kalian dengan ide-ide pembukaan Vienna game-nya. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya seperti biasa. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.